96. Randy tidak berbicara, ia merokok lagi. Kali ini datang ke Myanmar, ia harus mendapatkan jalur pembelian biji. Myanmar terdapat banyak penjual biji, tapi setelah mereka periksa, biji milik Jordan memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak orang suka bekerja sama dengan Jordan. Tentu hal ini juga membuat kemampuan Jordan menjadi lebih kuat, sehingga pemerintah Myanmar tidak berani menyerangnya. Apakah kamu berani bertaruh untuk yang lebih besar? Ujar Randy merokok sambil menyipitkan matanya. Ronnie terkejut dan menarik napas. La mengerti maksud pikiran Randy. Tapi ini juga terlalu gila. Ini adalah wilayah milik Jordan. Bukankah itu terlalu bahaya? Kamu sekarang bukan hanya demi dirimu, tetapi beberapa perusahaanmu tidak bisa kehilangan dirimu, apalagi begitu banyak teman yang mengikutimu. Mereka pun tidak akan ada yang berani membuatmu terjatuh dalam kondisi yang berbahaya, ujar Ronnie. Randy tidak hanya memiliki LKK Technoscience, ia juga ada 2 pasar swalayan dan perusahaan elektronik, serta perusahaan Rawstone yang dijalankan oleh mereka. Ronnie dan 4.500 temannya itu bergantung hidup kepada Randy dan mengikuti Randy. Tidak hanya berhasil bebas dari kekuasaan gelap, mereka juga bisa hidup dengan sejahtera. Kehidupan yang seperti ini, mana mungkin pernah dibayangkan oleh mereka. Tentunya mereka tidak boleh membiarkan Randy melakukan hal-hal yang berbahaya. Kurasa kemungkinan kita menang ada 60%. Kalau kita tidak melakukan ini, maka kita hanya bisa menyerah atas jalur pembelian biji ini. Tatapannya Randy tiba-tiba menjadi kejam. La berani memastikan Ariel pasti bekerja sama dengan Jordan untuk menjebaknya. Bahkan ada kemungkinan ingin membuat dirinya dan Ronnie tidak dapat kembali lagi. Kalau begitu, untuk apa ia berpikir banyak lagi? Orang yang ingin ia dapatkan, ia pasti tidak akan berbaik hati. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ronnie. Randy berbisik di telinga Ronnie dan Ronnie menganggukkan kepalanya. Aku pergi menukar dulu taruhan ini. Sekalian melihat wilayah di sini. Ujar Ronnie pelan, lalu mengambil nampan penuh taruhan keluar. Saat ini di ruangan lain, Jenderal Jordan, mereka berdua di sana. Ariel juga menyadari keberadaan Randy dan Ronnie. Semua ruangan di sini terbuka, jadi mudah sekali untuk menemukan teman di sini kalau saling mengenal. Jordan melirik ke arah Randy dan Ronnie, lalu melihat taruhan yang berada di nampan Ronnie. Ia tertawa berkata, sepertinya mereka berdua menang banyak. Ariel berkata dengan nada sindir. Sebanyak apapun yang mereka menangkan juga tidak bisa dibawa keluar. Kata-katanya ini diucapkan untuk menguji Jordan, melihat apakah dirinya akan mulai beraksi malam ini. La berharap kalau Jordan akan beraksi di sini. Mungkin karena sering dijebak oleh Randy, jadi Ariel merasa tidak tenang saat setiap kali ia melihat Randy. Ia takut semakin lama waktunya, Jordan juga tidak dapat membunuh Randy. Hal yang terpenting adalah ia curiga bahwa Randy mungkin sudah tahu kalau ia bekerja sama dengan Jordan. Keberadaannya di sini dan jalan begitu dekat dengan Jordan. Kalau Randy tidak bodoh, Randy pun sudah mengetahui apa hubungan antaranya dengan Jordan. Kalau Randy mulai berhati-hati dan tidak pergi ke wilayah Jordan, ia merasa Jordan juga bukanlah musuh Randy. Haha, benar juga. Hari ini aku akan membantumu untuk mengurus kedua orang ini. Ayo, mari bersulang. Jordan sangat menyukai Ariel memuji dirinya, lalu mulai bersulang dengannya. Tentu mereka minum anggur yang asli. Saat melihat Randy dan Ronnie, Jordan telah menganggap mereka berdua sebagai orang mati. Karena ia tidak merasa mereka berdua sangat hebat jadi ia bersiap malam ini beraksi. Ariel menghabiskan minumannya dalam seteguk dan memuji lagi kepada Jordan, lalu berjalan ke arah Randy. Randy ya Randy, meskipun kamu bisa bersembunyi di kota Yugoda, tapi sini adalah Myanmar, merupakan wilayah Jordan. Aku ingin lihat apakah kamu dan Ronnie bisa begitu jaya seperti di kota Yugoda. Jenderal Jordan, aku bersulang lagi untukmu. Semoga kerjasama kita berjalan dengan bahagia. Ariel menatap Randy dan tertawa dingin, lalu berbalik badan bersulang kepada Jordan. Sedangkan sisi lain, tak lama kemudian, Ronnie telah kembali setelah menukarkan taruhannya. Mereka berhasil memenangkan 2,8 miliar. Ia tidak memberikannya kepada Randy. Ia juga tahu kalau Randy tidak membutuhkan uang ini. Cara yang terbaik adalah langsung masuk ke panggung. Kalau tidak, kita bisa saja dicurigai. Ujar Ronnie pelan dan sengaja duduk dekat sekali dengan Randy. Randy melirik ke arah panggung dan hanya berbeda 2 meter dari lantai 2. Mau ia ataupun Ronnie bisa melaluinya dengan mudah. Sedangkan Ariel dan Jordan juga kebetulan ada di seberang panggung. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan Jordan. Nanti cari kesempatan untuk naik ke panggung. Saat mulai pertarungan tantangan saja. Randy mengangguk. Setelah ronde terakhir selesai, pihak yang menang boleh menerima ajakan dari pihak penonton.
Pertandingan akan diakhiri jika tidak ada yang menantang. Kalau ada, maka akan dilaksanakan hingga ronde ke-10. Roni mengangguk, ini juga merupakan kesempatan satu-satunya bagi mereka. Hal yang terpenting adalah mereka tidak memiliki pistol. Kalau ada, mereka juga tidak perlu melakukan ini. Setengah jam kemudian, akhirnya petinju China alias Patrick dan petinju Thailand alias Hao masuk panggung. Kemunculan mereka berdua seketika membuat para penonton bersorak, bahkan para penonton di lantai 2 juga ada banyak yang bertepuk tangan demi mereka. Ronde ini merupakan acara terpenting malam ini, juga merupakan ronde terakhir yang bisa ditaruhkan. Banyak orang yang mempertaruhkan seluruh uangnya untuk ronde ini. Menang atau kalah, hanya perlu dilihat dari ronde terakhir ini. Saat pembawa acara sedang mengenalkan mereka berdua, di bawah panggung sana penuh dengan suara sorak. Apalagi saat memperkenalkan Patrick, semuanya sangat yakin kalau ia menang. Sebaliknya petinju Thailand alias Hao kurang populer. Kamu lihat mereka berdua, siapa yang lebih mungkin menang? Tanya Randy. Kau, karena Patrick ada luka dalam, ujar Roni setelah menatap kedua petinju itu lama. Kalau tebakanku tidak salah, jika Patrick tidak terluka, kau bukanlah musuhnya. Jadi setelah kau menang, kamu langsung saja menantangnya. Terakhir ia harus membuat terbang ke atas, sehingga kemungkinan kita sukses lebih besar, ujar Randy pelan. Roni menoleh ke arah panggung, lalu menganggukkan kepalanya. Saat ini kedua petinju di panggung sudah mulai. Tanding dan Roni langsung ke bawah. Ruangan lain, Jenderal Jordan, mereka mungkin saja bisa pergi terlebih dahulu. Ariel panik dan mengingatkan Jordan setelah melihat Roni turun. Tenang saja, aku sudah menyuruh mereka untuk menutup pintu. Mereka tidak akan bisa keluar sekarang. Jordan menggelengkan kepalanya, lah suka menyaksikan pertandingan tinju, apalagi lomba parah. Petinju yang hebat, jadi dia akan beraksi setelah pertandingan antar Patrick dan Kau selesai. Tapi demi Ariel tenang, dia masih saja memanggil 10 pengawalnya. Suruh 2 orang untuk menjaga anak itu. Kalau ia berani turun, langsung saja bunuh dia, ujar Jordan. Ia tidak langsung menyerang Randy, karena tidak ingin mengganggu pertandingan berlangsung. 297. Ketua pengawal itu mengangguk dan memberitahu kepada 2 orang. Kalian berdua, ke sana. Kedua orang itu adalah orang Afrika, tapi telah mengikuti Jordan 7-8 tahun dan bisa bahasa Mandarin. Mereka melirik ke Randy yang berada di seberang, lalu mengangguk kepalanya dan langsung berjalan ke ruangan di mana Randy berada. Randy tetap tenang, tanpa melihat banyak ke arah mereka setelah melihat pengawal yang menjaganya di luar. Setelah menonton pertandingan di panggung, sambil merokok, dengan cepat Patrick terkalahkan oleh Kau. Saat juri mengangkat tangan kanan Kau dan mengumumkan kemenangannya, Kau menepuk dadanya dengan sombong. Apakah ada orang yang ingin menantang Kau? Bagi yang menang, boleh mendapatkan 1 miliar, tapi kita tidak bertanggung jawab atas luka penantang. Aku menghitung mundur 10 detik. Kalau tidak ada orang yang menantang, maka pertandingan hari ini akan berakhir di sini, ujar pembawa acara. Saat ini, Roni langsung naik ke atas panggung. Baik, kita akan memberikan 1 miliar jika kamu mengalahkan Kau. Tapi kalau kamu terluka oleh Kau, kita tidak akan bertanggung jawab. Sebaiknya kamu pikirkan semua ini dengan baik-baik, ujar pembawa acara kepada Roni. Aku sudah memikirkannya dengan baik-baik. Mulai saja, ujar Roni. Pembawa acara itu menyeringai setelah melihat Roni begitu pasti. Ronde terakhir setiap malam ini biasanya tidak akan ada satupun yang berani menantang. Karena setiap orang terakhir yang berada di panggung sini adalah orang yang terhebat. Itu sama saja mencari mati kalau berani datang menantang. Beberapa tahun yang lalu, juga ada orang yang kehilangan nyawa demi 1 miliar. Setelah itu, meskipun ronde ini diadakan setiap hari, tetapi jarang ada orang yang berani untuk menantang. Para penonton terkejut saat melihat ada orang yang berani menantang malam ini. Para penjudi yang kalah mulai bersorak, berharap Roni bisa mengalahkan Kau. Ariel berkerut alis setelah melihat Roni menantang di ronde ini. Sedangkan mata Jordan bersinar sebelumnya menyuruh pengawalnya untuk beraksi. Lah ingin melihat pertandingan antara Roni dengan Kau terlebih dahulu, demi mengetahui kemampuan Roni. Kalau kemampuan Roni sangat baik, maka ia akan menarik kembali keputusan untuk membunuh Randy dan Roni malam ini. Lagi pula ia tidak bawa banyak orang hari ini. Lah adalah orang yang teliti. Lah jarang melakukan hal yang kurang pasti. Jenderal Jordan, Ariel mengingat Jordan. Jordan mengayunkan tangannya dan berkata, tidak buru-buru. Randy sekarang diawasi oleh pengawalku, ia tidak akan mungkin begitu mudah untuk kabur. Ariel hanya bisa mengangguk setelah melihat kondisi ini. Ia juga tidak boleh terus mengganggu Jordan. Kalau tidak, Jordan mungkin saja merobek kertas perjanjian mereka dan tidak lagi kerja sama dengannya. Hehe, ada saja orang yang tidak takut mati. Kau mulai menilai Roni saat melihat Roni berani menantang dirinya. Roni terlihat sangat tenang dan tidak sombong.
Hao sama sekali tidak bisa melihat kemampuan Roni yang sebenarnya. Dasar orang China yang tak berguna. Aku akan membuatmu berlutut kepadaku. Aku boleh memaafkanmu. Kalau tidak sebagai hukumanku kepadamu, aku akan mematahkan kakimu. Kau menatap remeh kepada Roni. Banci Thailand seperti dirimu berani membuatku berlutut. Roni menatapnya sekilas, lalu langsung menghajar kau. Tentu kau bukanlah transgender. Roni mengatakan ini hanya untuk membalas dendam kepada panggilan kau kepadanya. Sialan kamu, cari mati saja. Banci Thailand merupakan hal-hal yang dibenci kau. Banyak orang di negaranya suka menjadi transgender. Sebagai orang Thailand, ia sungguh merasa malu, tapi ia juga tidak berani untuk merubah semua ini. Siapa yang berani memanggilnya Banci, maka ia akan berani mempertaruhkan nyawanya untuk orang itu. Melihat kau yang mulai kesal, Roni tertawa dingin di dalam hati, tapi ia masih terlihat berusaha dari luar, pelan-pelan berpindah ke arah ruangan Jordan. Saat ini, Jordan sedang menyeringai setelah melihat Roni dihajar kau. Kau adalah bawahannya, bahkan Roni tidak bisa mengalahkannya, berarti Randy itu juga biasa saja. Ia bersiap untuk memberikan kode kepada Hao, agar Hawa langsung membunuh Roni. Lalu saat ini, Roni sengaja berpura-pura. Hati Hao sangatlah senang dan langsung menendang perut Roni. Roni mendengus kesakitan, seketika langsung ditendang terbang oleh Hao. Jordan menggelengkan kepalanya melihat kondisi ini dan ingin menertawai Ariel karena ia merasa malu. Kepada keluarga Zuo, bahkan tidak bisa mengalahkan musuh yang begitu tidak berguna. Tapi saat ini hanya terlihat Roni lompat ke dalam ruangan. Sebelum beberapa pengawal menyadari ini, Roni telah merebut pistol dari seorang pengawal, sebelum ia terjatuh di lantai. Dor, tubuh Roni baru saja jatuh di lantai, lalu ia menembak beberapa kali kepada pengawal, seketika beberapa pengawal terjatuh pingsan. Lindung Jenderal, ketua pengawal berteriak dan langsung mengeluarkan pistol satu ke arah Roni. Jordan tidak sangka bahwa Roni berani menyerangnya. Seketika hatinya sangat panik dan bersembunyi di belakang sofa, lalu mengeluarkan pistolnya untuk mencari keberadaan Roni. Sedangkan Ariel sudah kehilangan arwahnya dan langsung bersembunyi di bawah meja. Di sisi lain saat ini, kedua pengawal yang mengawasi Randy seketika mengeluarkan pistol untuk membantu mereka. Lalu saat ini, Randy memecahkan gelas kaca di tangannya dan langsung dia lempar. Seketika serpihan kacanya menjadi senjata tajam dan dilayangkan ke arah kedua orang pengawal itu. Slek, kedua pengawal itu baru saja mengeluarkan pistolnya dan belum melangkahkan kakinya. Tiba-tiba kepala mereka terluka karena serpihan kaca, bahkan ada ubun-ubun seseorang terluka karena serpihan kaca itu. Mereka berdua mendengus pelan, lalu tubuhnya langsung terjatuh di lantai. Randy keluar dari ruangan dan segera merebut pistol dari kedua tangan pengawal itu. Ia langsung menembak beberapa kali ke ruangan di seberangnya. Meskipun beberapa pengawal Jordan menunjukkan punggungnya kepada Randy, tetapi itu berakhir menjadi target penembakan Randy. Setelah membunuh seluruh pengawal Jordan, Randy tidak menemukan Jordan, tapi ia menemukan Ariel yang bersembunyi di bawah meja. Lalu ia langsung menembak Ariel tanpa ragu. Ariel sedang gemetar ketakutan. Siapa sangka ada sebuah peluru melayang ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan seketika merasa nyawanya sudah mau melayang. Ia berbalik badan secara susah dan menemukan Randy mereka sedang berjalan ke arahnya. Seketika ia tahu Randy yang menembaknya. Aku tidak ingin mati. Aku tidak dapat menerimanya. Tubuh Ariel masih gemetar dan sangat menyesal mengapa dirinya harus datang ke Myanmar untuk menyerang Randy. Tapi saat ini juga tidak berguna kalau ia merasa menyesal. Randy, ayah Kupe pasti tahu kamulah yang membunuh. Arie melihat kedatangan Randy ke arahnya. Ia ingin berkata bahwa ayahnya akan tahu Randy yang membunuh dirinya, tapi ia kehabisan napas terakhirnya dan langsung tewas di tempat. Randy membunuh Ariel, tapi hatinya tidak merasakan apapun. Saat ia menebak Ariel ingin membunuhnya dengan tangan Jordan, ia telah memutuskan kematian Ariel. Jordan, semua orangmu telah mati. Keluarlah kamu, ujar Randy sambil mengarahkan pistolnya ke sofa. Lalu saat ini Randy tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbahaya. Hatinya terkejut, lalu langsung berguling keluar tanpa ragu. Dor. Tepat pada saat Randy baru saja keluar, dan baru saja berdiri di posisinya, tiba-tiba pilar besi terkena beberapa tembakan dan mengakibatkan percikan api yang memercik ke segala penjuru. Pada saat itu ada belasan pengawal yang datang dari lantai 1. Mereka mengarahkan tembakan kepada Randy yang sedang mencoba melarikan diri. Ini adalah tempat kekuasaan Jordan, dan dia sering datang ke sini untuk melihat perjudian. Tentu saja dia sudah mengatur begitu banyak pengawal di tempat ini. Para pengawal ini mereka bahkan memiliki senapan mesin ringan. Pada saat ini, baku tembak yang terjadi di lantai 2 sudah membuat semua orang takut. Semua orang yang berada di ruangan di lantai 2 tidak berani melakukan pergerakan apapun dan hanya berdiam di dalam ruangan.
Mereka juga tidak bisa turun ke bawah, dan mereka menyadari jika pintu sudah terkunci dari luar. Begitu mendengar suara tembakan, mereka langsung berteriak histeris, bahkan sampai ada yang menangis berteriak memanggil orang tua mereka. Kericuhan tidak bisa dihindari. Saat para pengawal itu mengarahkan tembakan kepada Randy, Ronnie kemudian muncul dari belakang pilar, dor dor dor. Dia melakukan tembakan dan berhasil melumpuhkan 3 orang pengawal. Pada saat itu, Jordan yang bersembunyi di belakang sofa juga memunculkan kepalanya, dan mengarahkan tembakan kepada Ronnie. Ronnie menghindar dengan cepat, dan peluru yang diarahkan kepadanya menghantam pilar begitu saja. Saat 3 orang pengawal berhasil dilumpuhkan, aku tembak terhenti untuk beberapa saat. Randy memanfaatkan momen itu untuk muncul dari tempat persembunyiannya, dan mencoba untuk melumpuhkan 1 pengawal. Tetapi situasinya masih kurang menguntungkan. Pengawal yang berada di bawah perintah Jordan, senjata yang mereka gunakan adalah senapan api ringan, dan tembakannya terlalu kuat. Entah itu Randy ataupun Ronnie, mereka hanya bisa mengarahkan 1 tembakan dalam 1 pergerakan. Untung saja tembakan yang mereka arahkan tepat mengenai sasaran. Jika tidak, maka situasi akan semakin tidak menguntungkan. Ada begitu banyak pengawal yang memegang senjata di tangan mereka. Saat beberapa pengawal bersembunyi, maka pengawal yang lain akan mengarahkan senjata mereka kepada Ronnie ataupun Randy. Randy dan Ronnie juga mengetahui taktik dan pergerakan yang mereka lakukan ini. Jadi sebelum mereka sempat mengarahkan tembakan ke arahnya, Randy dan Ronnie sudah melakukan tembakan terlebih dahulu ke arah mereka, karena selalu saja ada tembakan yang diarahkan kepada mereka. Randy hanya bisa melompat dan meraih kayu di langit-langit atap di lantai 2. Dengan bantuan kayu-kayu itu Randy berhasil melakukan tembakan dan melumpuhkan beberapa orang. Setelah itu pergerakan Randy berhasil diketahui oleh beberapa pengawal yang lain, dan mereka langsung mengarahkan tembakan mereka ke arahnya. Randy melepaskan pegangan tangannya di kayu langit-langit atap, dan membuat tubuhnya terjatuh ke lantai. Saat dia masih menggantung di udara, dia juga sempat melepaskan 3 tembakan, dan berhasil melumpuhkan 2 orang pengawal. Saat itu dia kembali menggelundungkan tubuhnya, dan kembali bersembunyi di balik pilar besi. Pada saat ini perhatian para pengawal tertuju kepada Randy, dan Ronnie memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan tembakannya kepada para pengawal. Dia berhasil melumpuhkan beberapa di antaranya saat mereka begitu lengah. Perhatikan Jordan, Randy berteriak dan bergegas menjauh. Para pengawal itu sudah berhasil mereka lumpuhkan setidaknya setengah dari jumlah mereka, sedangkan sisanya tidak berani menampakkan batang hidung mereka, dan bersembunyi di balik pilar besi. Randy yang menyadari jika para pengawal itu tidak berani muncul dan melakukan pergerakan, dia memanfaatkan keadaan ini untuk mendekat pelan-pelan. Jordan yang bersembunyi di balik sofa saat akan mengarahkan pistolnya ke arah Randy. Tiba-tiba Ronnie menembak lengannya, dan membuat pistol di tangannya terjatuh di lantai. Ronnie memanfaatkan kesempatan ini dan langsung berhambur mendekat. Sebelum Jordan berhasil meraih pistolnya kembali dengan tangan kirinya, Ronnie sudah berhasil menghentikan pergerakan Jordan dan melumpuhkannya. Suruh mereka menyerah dan keluar. Ronnie mengancam sambil menyodorkan pistolnya di kepala Jordan. Jordan juga tidak tahu apakah Ronnie benar-benar akan membunuhnya atau tidak. Dia hanya berteriak, "Jatuhkan senjata kalian semua!" Begitu mendengar perintah dari Jordan, mereka hanya bisa menjatuhkan senjata di tangan mereka, dan keluar dari balik pilar besi tempat mereka bersembunyi. Ada 7 orang pengawal yang berhasil tertangkap, dan Randy tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dia mengangkat pistolnya dan mengarahkan pistol kepada mereka bertujuh. Melihat pemandangan itu mereka para petinju pada awalnya ingin membantu tetapi langsung mengurungkan niat itu di hati mereka. Dia begitu kejam, tentu saja mereka tidak akan menyerahkan nyawa mereka begitu saja. Jordan yang melihat Randy yang bahkan tidak melepaskan pengawalnya seketika menjadi menciut. Dia akhirnya mengerti kenapa keluarga Guo tidak berani menyinggung Randy. Orang itu terlalu kejam. Jika dia diberikan kesempatan lagi, maka Jordan tidak akan berani memprovokasi monster sepertinya ini. Siapa yang tahu di mana markas Jordan berada, dan siapa yang jelas mengenai markasnya dengan baik. Randy mendekat ke depan para petinju. Dia berkata dengan nada kejam, "Aku tahu, sebelumnya aku adalah tentara kecil di bawah kekuasaannya, tetapi karena aku melakukan kesalahan jadi dipaksa untuk melakukan pertandingan tinju gelap, jadi aku begitu paham betul akan markas Jordan." Patrick Xiao maju dan menjelaskan, "Bagus sekali, aku akan membiarkanmu menggantikan Jordan. Sekarang kita pergi ke markasnya." Randy mengangguk mengiyakan, dan mengisyaratkan Patrick untuk memimpin jalan. Mendorong Jordan untuk keluar, Patrick menunjuk sebuah jeep militer di luar dan berkata, "Ini adalah kendaraan milik Jordan. Jika kita menaiki mobil ini maka akan menghindari kecurigaan dari anak buahnya." Randy mengangguk mengerti. Dia melihat wajah Jordan yang terlihat pasti.
Bagaimana lagi? Sebagai seorang pemimpin, meskipun dia ketakutan, Jordan juga masih harus bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keluarkan kunci mobil, Randy berkata kepada Jordan. Jordan kemudian mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada Randy. Kekejaman Randy juga membuatnya sedikit gemetaran. Tetapi begitu memikirkan Randy yang berani untuk mendatangi markasnya malah membuat Jordan bisa bernapas lega. Itu menandakan jika Randy tidak akan membunuhnya. Kamu bawa mobilnya. Randy melemparkan mobil itu kepada Patrick dan dia duduk di kursi samping kemudi dengan membawa senapan mesin ringan bersamanya. Ronnie membawa Jordan untuk duduk di kursi belakang. Patrick menyalakan mobil dan melajukannya menuju ke markas Black Dragon. Kalian, Ariel lah yang memintaku untuk membunuh kalian berdua. Kalian mengetahui jika Ariel lah yang memintaku untuk menghabisi kalian berdua kan? Saat mobil dinyalakan, Jordan mencoba untuk mencari tahu. Iya benar, berapa banyak yang dia berikan untuk memintamu membunuh kamu? Ronnie bertanya kepada Jordan. 200 miliar, ditambah dengan harga batu asli, yang naik menjadi 10%. Jika kalian melepaskanku, maka aku akan membuat harga batu asli turun 10%. Bagaimana? Jordan berusaha untuk berunding. Kita bicarakan nanti setelah sampai di markas. Ronnie menjawab dengan menyunggingkan senyum sinis. Setelah itu Jordan menjadi terdiam tanpa berkata-kata lagi. Tetapi sesampainya di markas nanti, jika Randy dan Ronnie melepaskannya, maka Jordan akan memberikan serangan sambutan kepada mereka berdua. Ceritakan kepadaku mengenai kekuatan dari Jordan. Randy bertanya kepada Patrick. Patrick mengiyakan, dan memberitahukan apa yang dia ketahui kepada Randy. Ada lebih dari 2.000 tentara di bawah kekuasaannya, ada 3 letnan, dan juga puluhan pemimpin kelompok. Bisa dibilang dia sebagai bandit dan juga panglima perang, tetapi jika menyebutnya sebagai panglima perang, tetapi semua tindakan dan pergerakannya sama seperti bandit. Ditambah lagi dia juga tidak melakukan hal yang berlebihan. Dia menunjukkan dengan jelas jika dia mendukung pemerintahan Nike Dao. Jadi Nike Dao membiarkannya mengendalikan situasi yang berani. Ternyata Jordan mengendalikan 3 tambang batu alam terbesar, dan merupakan salah satu pemilik dari tambang terbesar di Myanmar. Uang yang dia hasilkan dari tambang itu adalah yang dia gunakan untuk mengontrol 2.000 tentara yang berada di bawah kendalinya. Setelah memasuki perbukitan ini, di depan sudah merupakan markas mereka. Jangan sampai dia membuat pergerakan, jika tidak maka akan dicurigai oleh petugas yang berjaga di depan. Saat sudah memasuki kota, Patrick mulai menjelaskan. Baiklah, Ronnie mengangguk mengiyakan, dan mengarahkan pistol ke arah pinggang Jordan. Kamu boleh mencoba dan melihat apakah aku benar-benar berani untuk membunuhmu atau tidak. Ronnie mencoba mengancam di telinga Jordan.